Ya, makanya di dalam surat An-Nazil tadi, rafa'a samka fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, bahwasanya sebenarnya bumi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan, ya, meninggikan langit, kemudian Allah datangkan yang namanya malam siang. Kemudian setelah itu yang namanya bumi itu yang tadi sudah diciptakan oleh Allah, kemudian dihamparkan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya pertama memang bumi ini dijadikan bulat pada zaman semua. Nah, kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan langit. Artinya dibentangkan apa? Bahwasanya kita merasakan bumi ini seperti dataran. Yang aslinya bumi ini adalah bulan. Ya, di antara kagum Allah bahwasanya Allah ini menciptakan semuanya untuk manusia. Manusia tidak merasakan bagaimana perputaran bumi. Padahal bumi ini berputar. Padahal dia punya poros, ya, punya orbit. Ya, dia berputar, tapi kita manusia tidak merasakan perputaran bumi. Nah, itu artinya bahwasanya bumi ini didatarkan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga ketika Allah ciptakan 7 lapis langit, bumi berlapis-lapis dong. Jadi bawah kita berlapis-lapis, bukan enggak? Ya? Apa kue lapis? Ya? Berlapis-lapis kan? Ya, berlapis-lapis juga. Ya, bahwasanya ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ketika ada orang, ini hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika ada orang, auzubillah wa li'udzubillah, ya, ketika ada orang, mohon maaf, ketika ada yang mengambil hak orang lagi, ya, tanah, ya, walaupun hanya sejengkal saja, maka nanti tawaqahu, dia akan dikalungkan, ya, dengan tanah tersebut sampai sab'i aradhi, sampai 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejengkal ini dikali sampai 7 lapis buminya ya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikalungkan nanti di hari kiamat. Alhamdulillah wa ya'ala. Kemudian juga dalam surat Talaq, ya, At-Talaq ayat 12 juga Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Kata Allah, Allah yang menciptakan sab'a samawati. Allah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, dan begitu juga yang namanya bumi sama dengan yang namanya langit. Jadi juga berlapis-lapis di bumi. Ya, subhanallah. Ya, makanya lagi-lagi Allah ingatkan, ya, bagaimana besarnya di antara makhluk yang paling besar Allah ciptakan adalah langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini mengingatkan kita supaya terus dalam ketaatan, ya, dalam ketetapan atau perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui, ya, batas atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah bersumpah dengan was-samai wa ta'a, ya, demi yang namanya langit, kemudian apa? Sehingga Allah katakan wa ma adraka ma tariq. Ya, tahukah kalian apa itu yang namanya al-tariq? Maka Allah jelaskan kepada kita an-najmul thaqib. Ya, an-najmul thaqib al-thuraya wa kullu najmin, bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit, ya, al-thaqib al-mudi li tuqbihi al-sulam, ya, sesuatu yang bersinar, ya, dalam kegelapan malam, bidawnihi, ya, dengan cahayanya dia bersinar. Ya, artinya, ya, bahwasanya ada di antara makhluk, ya, yang indah yang Allah ciptakan ketika ada langit, ya, sebagai wadahnya, sebagai tempatnya,
kemudian ada pergantian malam, pergantian siang, dan ketika malam datang maka ya yang namanya bintang juga ada. Ya lagi-lagi ini juga menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir, bertadabbur ya tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban. Dalam penciptaan langit dan bumi ya Allah, kemudian pergantian siang dan malam, maka ini ada tanda-tanda ya kebesaran Allah yang bisa dilihat oleh mereka yang ulul albab, mereka yang punya hati, mereka yang menggunakan hatinya untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika mereka berdiri, mereka berbaring, mereka duduk, yang mereka pikirin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza. Mereka mengatakan ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, makanya dua makhluk ini yang Allah ciptakan, kemudian Allah gunakan untuk bersumpah di surat Al-Taha. Kemudian ayat selanjutnya, apa yang Allah ingin sampaikan lagi-lagi, kalau Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan buat kita semua. Ya, kenapa Allah sampai bersumpah? Ada sesuatu informasi yang Allah ingin sampaikan sehingga Allah awali dengan sumpah. Nah, isi sumpah tersebut adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, Allah katakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, bahwasanya setiap jiwa, nafsu, setiap manusia lamma 'alaiha hafidh, mereka mempunyai yang menjaga, ada yang menjaga hafidh, ada yang menjaga setiap jiwa manusia. Ya, dikatakan wal hafidh minal malaikah, siapa yang menjaga manusia adalah malaikat yahfadhu 'amalaha min khairin wa syarrin. Ada malaikat yang senantiasa menjaga manusia, yang mengawasi ya dari perbuatannya, apakah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Subhanallah. Ya, kemudian juga bagaimana Syekh Nawawi Al-Bandari dalam kitab yang Qadrul Mais beliau mengatakan setidaknya ada 20 malaikat. Ada 20 malaikat yang menjaga manusia setiap hari. Ya. 10 malaikat jadi sip-sipan. Ya. 10 pagi, 10 malam. Ya, makanya dalam hadis, dalam riwayat, ketika para malaikat ditanya, ya, bagaimana engkau meninggalkan hamba-Ku? Kemudian mereka menjawab bahwasanya kami meninggalkan mereka dalam keadaan bersujud. Ya, kemudian kami datang kepada mereka juga dalam keadaan bersujud. Ya, sip-sipannya ketika sholat subuh, kemudian sholat asar. Ya, maka ketika kita yang beribadah, ya, yang senantiasa berjamaah, maka mereka mengatakan bahwasanya kami datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan bersujud. Ya, kemudian kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan bersujud kepada. Ya, 10 malaikat
Ya shift pagi, kemudian 10 malaikat shift malam, bergantian, kata Syekh Nawawi Al-Albani. Ya, yang kita kenalkan, yang kita pahami hanya raqib, kemudian atid, ya, yang menjaga atau mencatat amalan ya baik, kemudian amalan buruk. Nah, hakikatnya wallahu a'lam. Ya, yang penting adalah bagaimana Allah memberikan penjagaan ya, dalam kehidupan kita, senantiasa mengawasi ya, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengawasi perbuatan kita sebagai manusia. Jadi malaikat itu hanya mengawasi perbuatan kita, tidak bisa mengawasi yang namanya qalbu hati. Makanya nanti itu yang namanya hati nanti dihisabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu kan banyak ya, manusia yang amalannya sudah melewati yang 7 lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tertolak ketika dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Lagi-lagi ada masalah dalam hatinya. Ya. Ada kesombongan dan sebagainya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Bahwasanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwasanya Allah ingin sampaikan ada malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi manusia. Sehingga Allah katakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ya, bagaimana manusia itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi tadi bagaimana yang namanya penjagaan yang Allah berikan. Allah mengawasi segala amal perbuatan kita, diawasi oleh para malaikat, sehingga Allah memerintahkan kita bagaimana hakikat penciptaan kita sebagai manusia. Ya, yang memang kita ini sifatnya lemah, ya, bahwasanya kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita dan sebagainya, maka Allah perintahkan ya kita ingin supaya kita sadar ya tentang bagaimana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya adalah nazara. Ya. Allah katakan falyanzur. Ya, asal katanya nazara. Nazara itu melihat, tapi melihatnya dengan teliti. Jadi bukan sekedar melihat, bukan sekeliputan doang, tapi benar-benar dilihat. Ya, makanya kacamata itu bahasa Arabnya minzar, karena bantu orang supaya melihat secara jelas, ya, secara pasti. Itu nazara yang minzar. Kacamata itu minzar. Ya, adalah bahasa Arab. Ada nazara, ada ro'a, sama-sama melihat. Ya, misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, tahukah kalian ya siapa mereka yang mendustakan agama? Kemudian Allah katakan juga alam taro, apakah kalian tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kalian melihat bagaimana Allah perlakukan ya yang namanya pasukan gajah tersebut? Jadi hanya sekedar bagi